cerah hari ini. Gimana, Halo. Dek? Halo, Di gimana? Klaten hari ini cerah, Bu? Cerah atau mendung atau hujan? Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah cerah Alhamdulillah ya. cerah. Oke. Alhamdulillah cerah. Yang lain boleh di-on-kan untuk videonya. Kita halal-bihalal dulu sebentar. Nah, ini ada halo, selamat pagi Bu Juleha. Assalamualaikum. Salam kenal. Boleh di-unmute dulu Bu untuk ininya, untuk Zoom-nya di-unmute dulu. Di setting unmute dulu. Di-unmute karena suaranya tidak terdengar. Dibuka Itu suaranya Bu Julaiha. Ya, dibuka suaranya. Ya, waalaikumsalam Bunda Meti dan Mbak Hana. Oke. Ya, salam kenal. Apa batin ya Bu Julaiha. Ya, sama-sama Bunda. Dari mana Bu Juleha kalau boleh tahu? Dari Pak Kalisari Pasar Rebo. Oh, dari Pasar Rebo. Oke, di Jakarta ya. Ya, iya, Mbak. Oke, alhamdulillah. Boleh yang lain dinyalakan untuk videonya? Kita sapa-sapa dulu. Ya, sapa-sapa dulu, silaturahim dulu. Halo, selamat pagi Bu Ida. Boleh dinyalakan untuk suaranya di-on-kan dulu? Suaranya di-on-kan dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, dari mana Bu Ida? Pak kuliah Pasar Rebo, Bun. Oh, Pasar Rebo ya. Itu sama Bu Julaiha ya. Oh, atau jangan-jangan satu PAUD ya? Bukan, saya Pak Tunas Oh, beda. kuliah. Oh, oke. Salam kenal Bu Ida ya. Nah, Kenal terus di kembali, sini juga- Bun. Iya, sama-sama. Ini ada Ibu Nepi. Selamat pagi, Bu Nepi. Assalamualaikum. Halo, Bu Nepi. Assalamualaikum. Oke, kita ke Ibu Diana dulu deh. Selamat pagi, Bu Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Nur Hayati dari daerah mana, Bu? Mohon maaf. Assalamualaikum, Bun. Dari Pasar Rebo. Dari Dari Pasar Rebo. Bun. Ini banyak Pasar Rebo nih hari ini nih. Hari ini banyak dari Pasar Rebo nih ya. Hari ini banyak dari Pasar Rebo. Alhamdulillah. Oh, ini berarti masih satu wilayah ya, berarti ya? Tapi beda PAUD ya? Saya sama Oh, Bu Nepi. Oke. Oh iya sama Bu Ida dan sama Bu Nepi berarti bareng ya. Oke, salam kenal Bunda ya. Terus ini saya mau ke Ibu Lilis Laila, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, salam kenal Bunda. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dari daerah mana Bu, kalau boleh tahu? Pasar Rebo Kalisari. Pasar Rebo lagi. Oke, hari ini kita full semuanya Pasar Rebo. Banyak Pasar Oke, Rebo nih, hari ini alhamdulillah. full Pasar Rebo. Bu, ini kayaknya banyak wajah-wajah baru nih Bu, alhamdulillah. Betul, banyak wajah baru. Kalau boleh saya tahu untuk Bu Ida, Bu Diana, Ibu Nepi, Bu Juleha, Bu Lilis, dan Bu Nur Hayati, atau mungkin untuk para peserta lain yang belum tergabung di dalam grup Guru Hebat Indonesia, ada? Apa belum semua nih? Belum semua tergabung ya? Nusa Indah sudah, Mbak. Nusa Indah sudah. Oh, udah. Oke. Nanti untuk yang belum bergabung, boleh kalau memang berkenan, nanti akan saya share untuk link grupnya. Nah, nanti bisa bergabung di situ. Karena nanti, alhamdulillah di dalam grup Guru Hebat Indonesia ini, banyak informasi-informasi yang mungkin insya Allah bisa membantu para guru semua dalam hal pertama akreditasi, kemudian pengetahuan tentang pembelajaran jarak jauh, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nanti akan saya kirim linknya. Nanti bisa bergabung langsung di dalam grup Guru Hebat di Indonesia. Bu Yana mau sapa dulu, selamat datang nih Pak Marcel. Selamat pagi Pak Marcel. Marcel. Halo Pak Marcel. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Boleh yang lainnya juga disapa teman-teman. Ini ada Bapak atau Ibu Adriani Abinenung, kemudian Ibu Widyaningsih, ada Bapak atau Ibu Botuna. Kemudian, nah ini yang udah menyalakan video Ibu Nur Hayati. Halo, selamat pagi Ibu Nur Hayati.
Selamat pagi, Bun. Assalamualaikum Salam warahmatullahi kenal. Ya. Salam kenal Waalaikumsalam kembali, warahmatullahi Bun. wabarakatuh. Dari daerah mana, Bu, kalau boleh tahu? Dari Kalisari, Pasar Rebo, Bun. Pasar Rebo lagi. Oke, selamat datang Pasar Rebo. Hari ini adalah harinya Pasar Rebo nih, Bu ya. Harinya Pasar Rebo nih, banyak dari Pasar Rebo. Harinya Pasar Rebo ya. Oke. Salam Ya, kenal ya, Bunda. Ya, sama-sama, Oke. Bun. Salam kenal kembali. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk partisipan kita sudah ada 19 orang, Bu Meti. Kita mau tunggu dulu atau kita mau langsung mulai untuk pembahasan? Tunggu atau saja dulu. Oke. Sebentar sambil sapa-sapa teman-teman guru dulu karena kita kan masih belum bersilaturahim kemarin ya, belum jadi 2 minggu yang lalu ya, makanya hari ini saling sapa lalu satu sama lain bisa memperkenalkan diri gitu ya. Oke. Yang lain boleh di-on kan videonya? Ini yang belum nih Bu Widianing. Nah ini ada Ibu Titik Indah. Selamat pagi Ibu Titik Indah. Selamat pagi. Ya. Salam kenal Ibu Titik. Apakah dari Pasar Rebo juga? Bu Titik dari Pasar Rebo juga? Saya dari Gresik, Jawa Timur. Oh, dari Gresik. Subhanallah. Terima kasih Bu Titi. Iya. Terima kasih. Di Gresik cerah Bu hari ini? Cerah. Atau mendung? Cerah sekali. Alhamdulillah. Cerah sekali. Sama berarti sama di Jakarta ya. Iya, sama. Di sana sudah mulai tatap muka Bu untuk sekolah atau masih Sudah daring? mulai. Sudah mulai tatap muka sudah. cuma sebagian. Tapi kalau untuk PAUD masih belum. Masih belum ada izinnya. Oh, berarti yang tatap muka itu berlaku untuk SD? Ya, SD. SD sampai SMA itu. SD dari kelas 1 kah atau ada batasan dari mulai kelas 5? Ada kelas 1 juga sudah mulai tatap muka. Oh, sudah ya? Oh, Ya. oke. Oke, mudah-mudahan dilancarkan ya Bu Titik ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Bu Titik sudah tergabung di dalam grup kita? Sudah, Grup WA? sudah. Oke, alhamdulillah. Baik. Ini ada Ibu Widianing sih. Selamat pagi, Bu Widya. Selamat pagi, Mbak Yana. Oke. Alhamdulillah. Sehat, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, ini ribet baru mau akreditasi, Mbak Yana. Oh iya, Bu, sama. Semuanya di guru-guru lagi ini Bu ya, lagi ditargetkan untuk proses akreditasi ya, Bu ya. Hampir semuanya nih. Iya, semuanya. Berarti lembur setiap hari dong Bu ya? Iya, ini sampai kegiatan tutup tahunnya nggak tahu ini sampai tertunda-tunda. Persiapan Insya Allah dilancarkan ya Bu. Insya Allah dilancarkan. Tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Karena akreditasi terlihatnya mudah. Dokumen-dokumennya terlihatnya gampang. Tapi kenyataannya pada saat dijalankan gak semudah yang dibayangkan ya Bu. Nah ini udah ada Ibu Ika Widodo nih. Selamat datang Bu Ika. Iya, Mbak Yana. Assalamualaikum, Mbak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ika? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Ika nih rajin nih, paling rajin. Ya barusan dari jalan. Masya Allah. Paling rajin ini Bu Ika nih. Mau pengen ilmunya Bu Meti, Mbak Yana. Oh iya benar. Itu ilmunya luar biasa Bu Meti, benar. Iya. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai ada di titik yang sama seperti Bu Meti ya. Mudah-mudahan dan bisa nantinya para guru-guru hebat Indonesia ini bisa terus untuk mentransfer kepada anak-anak murid yang ada di sekolahnya masing-masing. Amin. Memantaskan diri ya Mbak Yana ya, jadi guru PAUD. Iya betul. Harus Betul banget Bu. Oke, ini yang lain yang belum Yana sapa ini ada Ibu Yuli Satul Asia. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo, Bunda. Halo ya, apa kabar Ibu?
Baik, alhamdulillah. Ih, tambah cantik aja nih ibu ini. Alhamdulillah. Sehat Bu ya tapi ya. Nah, Akreditasi gimana Bu? Sudah mulai dipusingkan dengan Belum, Bu. akreditasi? belum, belum? masih, Bu. Oh belum. Oke. Oke, Mbak Yana, mudah-mudahan ininya. Ya, ini guru-guru saya ajak semuanya loh. Oh, boleh nggak apa-apa. subhanallah, Bu Ika. Itu ada Bu Ida, ada Bu Oke. Nepi, ada Bu Oke. Titi, ada Bu Titin, ada Bu Alhamdulillah hadir loh. Subhanallah rombongan- ya. Iya, Guru. Rombongan berarti- Pasar Rebo hari ini ya. biar mendengar langsung dari Bu Meti. Iya, sama-sama kita belajar ya Bu Ika ya. Amin. Alhamdulillah nggak apa-apa, alhamdulillah. Malah seneng Bu, jadi banyak anggota, terus bisa lebih bisa sering untuk sharing ilmunya, ya kan? Gitu. Jadi insya Allah lebih berkah sih, mudah-mudahan. Amin. Ini ada Ibu Atik, Ibu Sugianti atau Bapak Sugianti, kemudian ada Ibu Niska Lucia, ada Ibu Sri Ambarwati, Ibu Titin Murni, dan Ibu Hestika, dan terakhir ini Bu Helen. Untuk videonya bisa dinyalakan, kita sapa-sapa dulu. Oke, Bu Helen. Selamat pagi, Bu Helen. Halo, selamat pagi, Bu Helen. Selamat pagi, Bu. Oke, sehat Bu Helen kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah mulai akreditasi, Bu? Sudah. Sudah. Sudah Sudah mulai melanjutkan lagi. Sudah ya. Mudah-mudahan dilancarkannya ya. Terima kasih, Bu. Amin. Oke. Bu Meti, ini kebetulan sudah 24. Kita bisa pembukaan dulu atau masih mau menunggu? Pembukaan dulu saja, langsung boleh. Kita Oke, pembukaan. langsung pembukaan ya. Oke. Nanti sambil jalan kita sapa yang lainnya ya. Oke. Oke, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah hadir dan untuk bergabung di acara webinar kita hari ini bersama Ibu Meti, guru besar kita, dengan tema pembelajarannya hari ini adalah persiapan tatap muka ya Bu Meti ya. Ya, nah ini kita agak sedikit beda karena harusnya kan kalau untuk webinar kali ini lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, hanya karena di sini kan kita kan sudah mau mulai tatap muka nih. Jadi Bu Meti ingin memberikan satu ilmu nih untuk persiapan tatap muka karena sudah cukup lama, sudah 1 tahun lebih nih kita para guru tidak tatap muka langsung dengan para murid. Tentunya akan ada kendala-kendala yang akan dihadapi nih dengan perubahan cara murid-murid kita masing-masing gitu. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai acara, saya ingin mengajak semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Bapak admin sudah siap untuk lagunya, Pak? Halo. Halo, Pak. Admin. Halo. Oke, sebentar. Oke. Ya. Nah, nanti untuk ilmu yang akan disampaikan Bu Meti selama acara webinar ini akan direkord. Dan seperti biasa untuk file PPT akan saya share setelah nanti acara selesai. Begitu Bu Meti? Iya, betul. Oke. Ya. Nah, ini sudah bisa dimulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk. Tanah airku, tanah tumpah darah. Berdiri di tandukan kadang-kadang air ku bangga
Oke, terima kasih Bapak Admin untuk bantuannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, nanti dibantu juga nih untuk share dokumennya, share screen-nya Pak Admin, sudah siap? Oke, sebentar. Halo? Oke. Oke, Baik. ini untuk wilayah sudah terlihat. Oke, silakan Bu Meti. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi buat rekan-rekan guru dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kegampangan dalam semua urusannya, dan hari ini kita yang berkumpul di sini akan mendapatkan apa yang kita harapkan dan bisa diterapkan di wilayah atau sekolah masing-masing. Untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang pembelajaran tatap muka terbatas ya, atau biasa disingkat PTM gitu ya, PTM terbatas. Nah, untuk kegiatan hari ini itu terselenggara berkat kerjasama dari Damar Kanca Wingking, Sinau Bareng, terus Laskar Pendidik Indonesia serta Guru Hebat Indonesia. Mudah-mudahan rekan-rekan guru di sini nanti bisa memberikan masukan juga atas pembelajaran tatap muka, jadi kita sama-sama saling tukar informasi dan saling belajar sehingga persiapan tatap muka akan lebih lebih nyata lagi dan lebih mudah untuk diterapkan sehingga tidak ada keluhan-keluhan di antara para orang tua, guru maupun lingkungan sehubungan dengan masih adanya pandemi COVID-19 ya. Baik, selanjutnya. Nah, oke, terus. Nah, ini 3 poin penting dalam surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri tentang sekolah tatap muka di tahun 2021, itu keputusannya untuk membuka sekolah atau PTM harus mendapat persetujuan. Bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua murid. Ini penting nih. Jadi sebelum melakukan tatap muka di tahun ajaran baru, alangkah baiknya dikomunikasikan dengan orang tua yang anak-anaknya masih tergabung di sekolah kita. Jadi masing-masing harus memahami, mengetahui bahwa dengan kondisi pandemi COVID-19, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Istilahnya sekarang itu adalah new normal, ya. Jadi itu yang perlu. Lalu orang tua tidak harus khawatir. Nah, dengan adanya komunikasi dari sekolah, orang tua tidak usah khawatir karena kalau sekolah anaknya mulai tatap muka, sekolah itu juga tidak bisa memaksa untuk anaknya pergi ke sekolah. Artinya kalau orang tua tidak menyetujui, kita tidak bisa memaksa gitu ya. Ini semua atas persetujuan. Lalu sekolah yang dibuka akan membuat kebijakan yang berbeda dengan saat sebelum pandemi.
Jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50%. Seumpama muridnya ada 15 orang, berarti hanya separuhnya yang bisa masuk di hari Senin. Nanti di hari Selasa adalah untuk yang sisanya, gitu ya. Nah, itu kebijakan-kebijakan seperti itu harus dikomunikasikan kepada orang tua. Nah, berdasarkan kesepakatan bersama 4 menteri ini, yaitu ada Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, juga Menteri Dalam Negeri, yang disiarkan melalui Zoom pada tanggal 30 Maret 2021, poin penting yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM sudah bisa diberlakukan mulai sekarang. Artinya, sebelum tahun ajaran baru pun kalau mau uji coba sudah diperkenankan. Namun tetap harus berkoordinasi dengan utamanya orang tua, lalu dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya dengan RT setempat, lalu dengan dinas pendidikan, atau dalam hal ini kalau pembina langsung adalah Sudin, itu juga harus dikomunikasikan dengan mereka, gitu ya. Di mana sekarang itu tidak perlu menunggu tahun pelajaran baru katanya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Oke, lanjut. Ini 3 poin penting nih ya yang harus kita pahami. Nah, Mendikbud juga menyampaikan dengan terlalu lama melakukan pembelajaran jarak jauh itu ada dampak negatifnya. Nah, disimpulkan oleh Mendikbud ada 3. Satu itu ancaman putus sekolah, sudah pasti nih. Karena anak harus bekerja adalah resiko putus sekolah dikarenakan terpaksa untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis. Jadi anak-anak ini dengan adanya PJJ terancam juga putus sekolah karena akhirnya banyak orang tua yang tidak bekerja juga, ini yang mengharuskan anaknya ikut membantu, gitu ya, terpaksa nih. Terus persepsi orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jika proses pembelajarannya tidak dilakukan secara tatap muka. Jadi kan selama ini kalau PJJ kita kan hanya minta kepada orang tua, ayah bunda mohon bantuannya untuk mendampingin anak. Nah, di sini orang tua tidak menyadari nih bahwa guru juga berperan walaupun tidak secara langsung ya. Ini yang mengkhawatirkan karena dengan pembelajaran jarak jauh banyak orang tua yang akhirnya anak-anaknya tidak disekolahkan. Nanti aja tunggu tatap muka. Orang saya sudah bayar gitu ya. Tapi kenapa kok harus tetap mendampingi anak di rumah gitu. Nah, ini persepsi seperti ini yang kadang-kadang banyak terjadi. Nah, ini yang harus dikomunikasikan. Itu ancaman dari putus sekolah. Lalu yang kedua adalah kendala tumbuh kembang. Ya, kesenjangan capaian belajar terjadi karena perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh, terutama untuk anak dari yang sosial, ekonominya ya, terus budayanya berbeda. Ini pasti nih. Ini utamanya yang daerah-daerah di pedalaman gitu ya. Pasti capaian belajarnya juga berbeda. Karena orang tua mereka tidak semuanya mau bekerja sama untuk mendampingi anaknya di rumah. Atau karena kesibukan kerja, kadang-kadang juga tidak bisa mendampingi anak di rumah. Atau bahkan tidak memiliki akses. Misalnya, pembelajarannya disampaikan oleh para guru lewat grup WA gitu ya, atau lewat SMS. Nah, ternyata orang tua tidak punya fasilitas itu. Dia akhirnya harus menunggu guru untuk datang atau visit home dari guru ya, di mana materi-materi diantarkan guru ke rumah lalu nanti beberapa hari kemudian diambil kembali. Nah, ini menyebabkan capaian belajar anak juga beda-beda karena anak ada yang kalau didampingi orang tua mau, ada juga anak yang tidak mau didampingin orang tua gitu ya. Nah, ini karena bukannya mereka tidak mau mendampingin orang tuanya, tapi anaknya yang kadang-kadang juga sulit untuk
mau didampingi orang tua karena dia lebih percaya dengan guru, kadang seperti itu anak ya. Terus kurang optimal pertumbuhan anak merupakan dampak turunnya keikutsertaan anak dalam PAUD sehingga kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emas. Ini udah pasti nih. Kendala tumbuh kembang seperti itu karena kalau di rumah kita kan tidak bisa mendeteksi apakah tinggi badan, berat badan anak itu sudah sesuai dengan usianya, lalu kita tidak bisa juga mengajarkan secara langsung kepada anak, misalnya, nah harus makan sehat, misalnya pagi itu harus sarapan. Nah, kalau di rumah kita kan tidak bisa melihat secara langsung. Walaupun orang tua bilang kadang-kadang, oh sudah, mereka sudah sarapan gitu ya, tapi kan kita tidak melihat, jadi kadang-kadang itu hanya diomongan, ada yang begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kendala dalam tumbuh kembang. Yang ketiga adalah resiko hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan. Jadi anak-anak usia dini malah dia kalau disuruh mengikuti apa yang diminta oleh gurunya lewat orang tua itu tidak didengarkan ya, artinya dia sepanjang hari main terus ya, dan mainnya tidak terarah. Nah, ini yang membuat kendala juga ya, di mana secara jangka panjang kecerdasan dan perkembangan karakternya juga akan menurun gitu ya. Terus yang ketiga, tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Nih, anak mudah stres. Kadang bukan anaknya saja yang stres, orang tuanya juga stres ya. Nah, ini terjadi karena interaksi dengan guru, dengan teman dan lingkungan di luar itu mengakibatkan menjadi stres ya. Karena pembelajaran jarak jauh kan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Terus kadang-kadang karena stresnya orang tua timbul kekerasan. Misalnya ibunya jadi bentak-bentak, bahkan ekstrimnya anaknya dihukum, dicubit gitu ya. Nah, itu kan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, hal-hal inilah yang dikhawatirkan karena terlalu panjangnya pembelajaran jarak jauh. Karena kalau dihitung kita sudah 1,5 semester seperti ini ya. Baik, lanjut. Nah, nih syarat mutlak untuk PTM. Jadi buat sekolah nih, kalau mau menyelenggarakan pembelajaran tatap muka tuh harus ada syarat, dan ini syaratnya mutlak. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga yang melaksanakan kegiatan PTM itu ada 2 hal. Pertama, yaitu persyaratan memenuhi kesiapan belajar yang harus diakses melalui laman Dapodik. Nah, ini ada linknya nih, untuk mengunggah data serta menunjukkan kesanggupan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Biasanya dari para penilik itu akan memberikan link untuk diisi oleh para sekolah atau guru atau kepala sekolah. Ini linknya ada nih. Nah, di sini juga harus disetujui oleh dinas tentang layak atau tidaknya lembaga tersebut dalam menerapkan protokol kesehatan. Artinya bahwa lembaga harus mengupload kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilengkapi sehubungan dengan protokol kesehatan. Misalnya ada hand sanitizer, air mengalir untuk cuci tangan, lalu posisi kelas ruangannya itu juga berjarak gitu ya. Terus disiapkan masker gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh sekolah. Dan syarat kedua adalah kesiapan lembaga dalam menyusun panduan-panduan. Nah, ini harus ada nih, serta berkas yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan PTM. Panduan tersebut anak didik, orang tua, serta tenaga kesehatan. Yang terpenting dari data tersebut adalah izin orang tua. Jadi paling utama adalah orang tua nih yang menjadikan dasar kuat membuka PTM. Jadi kalau orang tuanya semua sepakat, baik kita melaksanakan tatap muka. Namun kita harus ingatkan kepada orang tua, tatap muka dengan aturan ya. Aturan ini yang harus kita tulis. Misalnya menjadi SOP ya, menjadi protokol atau menjadi satuan operasional sekolah gitu ya. Nah, di mana standar operasional ini harus tertulis. Misalnya, anak datang sebelum
masuk ke dalam ruangan harus cuci tangan dulu. Jadi di depan kelas sudah disiapkan air mengalir dengan sabun dan lapnya. Lalu kalau memungkinkan dicek suhu tubuh dulu. Ya, sekarang untuk cek suhu tubuh sudah tidak terlalu mahal gitu ya. Ada yang harganya sekitaran 200 gitu ya. Itu bisa dimiliki oleh sekolah gitu ya. Apalagi kalau belinya lewat online biasanya lebih murah gitu ya. Nah, itu harus dimiliki sekolah. Nah, setelah dicek ternyata ada anak yang biasanya dicek suhu tubuh itu ada warna merah. Nah, kalau ada warna merah berarti kita menyampaikan kepada orang tua bahwa ayah bunda anaknya lebih baik beristirahat di rumah sampai nanti kondisinya normal kembali. Karena ini kalau dilihat suhu tubuhnya panas karena sudah merah nih di sini gitu ya. Jadi kita bicara kepada orang tua bahwa anaknya belum bisa sekolah itu ada dasarnya, yaitu hasil cek suhu tubuh tadi, gitu ya. Itu adalah sebelum anak masuk ke dalam kelas. Lalu dalam kelas sudah disterilkan dan duduknya berjarak. Artinya kita posisinya bagian-bagian yang tidak bisa didudukin oleh anak, artinya dibatasin gitu ya. Nah itu. Untuk apabila kedua persyaratan tersebut telah dilaksanakan dan dipersiapkan, maka lembaga bisa melaksanakan PTM dengan rekomendasi dari dinas. Jadi tetap kita harus menyampaikan ini kepada dinas, karena tadi di poin 1 kita sudah mengisi linknya. Semoga kita semua segera bisa melaksanakan PTM untuk menyelamatkan anak bangsa yang mengalami kemunduran perkembangan psikisnya. Ini syarat mutlaknya. Baik, untuk selanjutnya, boleh slide berikutnya. Nah, ini sebelum kita lanjut ke apa saja, mungkin ada dari rekan-rekan guru yang sudah hadir di sini ada 25. Nah, mudah-mudahan ada pertanyaan bisa melalui room chat atau bisa secara langsung, ya. Oke, mungkin dari peserta tadi Bu Meti sudah menjelaskan nih untuk beberapa slide di awal. Jadi mungkin bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan baik secara langsung ataupun melalui kolom chat bisa dipersilakan. Assalamualaikum Mbak Yana. Ya, Bu Meti. Ya, izin bertanya. Ya, izin bertanya. Saya sebelumnya dari Pak Nusa Indah sudah pernah mengisi link untuk kesiapan tatap muka. Nah itu kita untuk mengetahui disetujui atau tidaknya feedbacknya itu lewat mana ya Bun? Oke, baik. Ya, sambil menunggu pertanyaan berikut, nanti saya akan jawab dulu pertanyaan dari Bu Julaiha ya. Begini Bu Julaiha, untuk mengetahui apakah sekolah kita boleh melaksanakan PTM atau tidak, berkoordinasi tetap dengan para penilik atau para pengawas binaan sekolah kita, gitu ya. Nanti mereka yang akan menyampaikan ke pimpinannya bahwa oh sekolah ini sudah diperkenankan, gitu ya. Itu jadi Bu Julaiha berkoordinasi dulu dengan Sudin atau langsung dengan kepemiliknya, paling tidak by phone, Ibu saya sudah siap nih bla 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 untuk kelengkapan di sekolah gitu ya. Dan orang tua sudah mengizinkan anaknya untuk tatap muka. Apakah sekolah kami diperkenankan untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas tersebut gitu. Itu Bu Julaiha ya, jadi tetap dikoordinasikan kepada Sudin. Kalau Sudin bilang ataupun peniliknya menyampaikan, oh sudah boleh Bu sekolahnya. Nah, sebelum dibuka pun Ibu izin ke lingkungan, artinya ke RT setempat, bahwa sekolah sudah diperkenankan untuk tatap muka oleh dinas gitu. Jadi tidak ada nanti keluhan-keluhan gitu ya. Karena ada juga terjadi sekarang kan kalau di DKI lagi ada musim penyakit DB nih, demam berdarah, karena banyaknya jentik-jentik. Nah, ini juga nanti jangan menjadi penyebab gitu ya.
Kalau bisa sih sebelumnya koordinasi dengan RT RW yang biasanya akan melakukan fogging gitu ya. Karena ada beberapa wilayah tuh anak-anak sudah terserang penyakit TB. Nah, ini juga perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi kesiapan sekolah itu tidak hanya tadi perlengkapan alat-alat, tapi melihat lingkungan. Kalau memang di lingkungan tidak ada yang terserang atau terkena DB sih alhamdulillah aman gitu ya. Tapi kalau mulai ada satu RT yang terkena itu biasanya merembet tuh ya ke RT-RT yang lainnya gitu. Jangan sampai nanti sekolah kita disalahkan sama orang tua gitu. Nah, itu menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif, sebaiknya dikoordinasikan. Itu Bu Julaiha jawabannya. Mungkin Bunda boleh satu lagi? Ya, boleh. Sanksi apa Bun yang bisa dikenakan kalau misalkan kita sudah melaksanakan nih tatap muka terbatas, tetap dengan ada izin orang tua, protokol kesehatan yang ada juga sudah dilaksanakan, tapi memang dari Diknas maupun lingkungan setempat, seperti tadi yang Bunda katakan, belum kami belum izin seperti itu. Nah, demikian Bunda. Kalau memang sekolah kita sudah melakukan kegiatan PTM terbatas tersebut dengan segala prokesnya, lalu sanksi apa seandainya tidak melapor gitu ya. Nah, sebaiknya walaupun secara lisan kita menyampaikan, ini sekolah kami mau melaksanakan tatap muka, mohon arahan dari dinas atau dari para pemilik tadi. Nah, seandainya ini tidak kita lakukan, nah tentunya akan ada sanksi sih. Sanksinya itu akan ada surat tertulis peringatan pertama ya. Artinya karena desakan dari orang tua dan lingkungan sudah membolehkan tetap melakukan. Nah, satu kali kalau seandainya terdengar atau bahkan mereka melihat langsung dengan dilakukannya sidak gitu ya. Nah, ini peringatan yang tadi tidak diindahkan bisa berefek sekolahnya sementara mungkin akan ditutup gitu ya. Tapi tidak langsung dicabut izinnya, tidak. Jadi ada tahapan. Tidak mungkin langsung begitu terima ditutup sekolahnya, tidak. Tetap ada jenjangnya. Namun sebelum itu terjadi gitu ya, saya sih sarankan untuk berkoordinasi. Lalu kalau bisa nih pembicaraan dengan para penilik tadi atau para pembina kita tadi, itu ada rekamannya gitu ya. Jadi waktu kita bicara itu kalau bisa direkam sehingga kalau ada apa-apa, loh kan Ibu udah mengizinkan gitu ya. Terima kasih. Baik. Izin bertanya Bu Meti, selanjutnya saya. Boleh Bu Ika. Sehat Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Ibu juga. Bu Meti, untuk kita melaksanakan PTM terbatas kan kita perlu panduan-panduan ya. Supaya kita bisa jadikan SOP gitu. Betul. Nah, panduan-panduan ini kita bisa dapatkan di mana, Bunda? Maksudnya ini kan ada beberapa panduan ini yang juga akan akhirnya nanti jadi SOP gitu kan? Betul. Itu bisa kita dapatkan di mana, Bun? Nah, untuk panduan-panduan lembaga lain, teman-teman kita yang kebetulan anggota Himpaude itu juga, oh ini ada panduan seperti ini gitu, bisa kita sampaikan. Demikian Bunda Bu Meti. Ya. Untuk panduan itu memang tidak ada acuan yang baku ya, artinya belum ada peraturannya. Itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, sebagai contoh, misalnya waktu beberapa lalu itu Pak Marcel pernah nge-share SOP. Nah, dari sana bisa dikembangkan. Contohnya gini, pada saat anak masuk ke sekolah, kita mengharuskan, ini SOP-nya nih, ini SOP kedatangan. Ayah bunda untuk anak gitu, sebelum masuk ke dalam kelas, walaupun sudah dalam kondisi menggunakan masker gitu ya, tapi anak tetap
minta untuk cuci tangan gitu ya. Jadi aturannya sebelum masuk kelas anak harus cuci tangan dengan air mengalir, lalu anak dites suhu tubuh seperti itu. Lalu setelah itu anak baru boleh diperkenankan masuk kelas. Ini aturan pada saat SOP untuk masuk ke dalam sekolah, gitu, lingkungan sekolah. Lalu untuk yang persiapan sekolahnya sendiri adalah misalnya panduan bahwa semua guru yang terlibat di dalam PTM tersebut harus sudah divaksin, misalnya begitu. Kalau belum divaksin berarti mereka sudah punya surat keterangan paling tidak antigen yang menyatakan negatif, gitu ya. Jadi aman nih buat guru, memang sudah vaksin semua. Lalu anak yang datang berhadapan dengan kita, kalaupun sempat bersentuhan, kan aman. Artinya kita sudah mempersiapkan diri kita seperti itu. Nah, itu yang dijadikan SOP. Jadi perilaku apa yang akan dilaksanakan, akan dikerjakan, itulah yang dijadikan SOP. Nah, seandainya nanti kita tidak paham caranya, kan ada contoh SOP yang lalu tuh yang sempat di-share Pak Marcel. Nah, itu tinggal diganti saja. Atau anak dokter malah dia nggak diimunisasi gitu, Bu. Sedangkan bidan atau dokter Halo? nyuruh anak kita malah imunisasi gitu, Bu. Halo, ini ada suara-suara. Vaksinator COVID vaksin orang dia nggak mau divaksin. Baik. Jadi kalau itu ini sih seperti yang tadi Bu apa? Halo, baik. Di sini ada pertanyaan nih dari Ibu Reti dari TK Al-Hidayah ya, Al-Hidayah 2. Bu Reti, apa kabar? Baru jumpa lagi nih kita. Semoga sehat ya. Pertanyaannya Amin, di sehat, sini. Bunda. Oke. Sebaiknya PTM itu seminggu berapa kali? Arahan presiden seminggu 2 kali, sedangkan orang tua menginginkan seminggu 3 kali. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Artinya gini, kan kalau dalam satu kelas, jumlah murid kita misalnya ada 20 orang. Kan bergantian tuh, karena kan hanya 50% tiap kali hadir. Misalnya hari Senin 10 orang. Nah, nanti hari Selasa adalah 10 orang yang berbeda. Hari Rabu 10 orang lagi, gitu kan? Yang belajar di hari Senin. Nah, di hari Kamis yang belajar adalah 10 orang yang di hari Selasa. Artinya cuma 2 kali, ya. Nah, sementara orang tua menginginkan seminggu 3 kali. Nah, kalau menginginkan 3 kali berarti ngajarnya sampai hari Sabtu dong. Ya, berarti guru-guru harus siap sampai hari Sabtu. Kan ganti-gantian kan nggak mungkin. Misalnya yang hari Senin itu ketemu lagi nanti Rabu, terus ketemu lagi Jumat. Berarti kan 3 kali itu ketemunya. Terus yang rombongan hari Selasa akan ketemu lagi di hari Kamis, lalu ketemu lagi hari Sabtu. Biar adil kan sama-sama 3 kali gitu ya. Nah, ini sebenarnya kebijakan diserahkan kepada sekolah. Artinya mau 2 kali sesuai tadi waktu kita, jadi tidak menggunakan sampai hari Sabtu. Tapi kalau menginginkan sampai 3 kali berarti sampai hari Sabtu gitu ya. Itu sih Bu Reti. Jadi kembalikan kepada kebijakan sekolah. Semoga ini tidak memberatkan juga buat guru-guru gitu. Kalau kan untuk melakukan kegiatan PTM ini harus kesiapan dari gurunya juga gitu ya Bu Reti. Semoga menjawab keingintahuan dari rekan-rekan yang lain juga. Baik, pertanyaannya saya cukupkan dulu untuk sekarang. Kita lanjut ke pembahasan berikut ya. Oke. Bu Meti, maaf ya tadi Anda lagi persiapan biasa Bu UTS kuliah, tapi udah selesai. Oh tadi ya izin udah. dulu. Ya, oke. Nggak apa-apa. Baik, yang melatar belakangi adanya PTM terbatas itu ada 3 hal. Pertama adalah kita dengan adanya PTM itu akan membimbing dan mendidik anak yang menjadi tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Jadi kalau dengan pertemuan kita bisa langsung nih membimbing dan mendidik anak gitu.
sepenuhnya ada di tangan orang tua. Kalau di PJJ, pembelajaran jarak jauh kan sepenuhnya orang tua. Kita hanya bisa memantau dari hasil dokumen atau rekaman foto, rekaman video yang diserahkan kepada kita sebagai guru dari orang tua gitu ya. Tapi kita tidak bisa melihat secara langsung apakah benar anak itu melakukan sesuai dengan yang ada di foto gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kan ada hal-hal yang kita perlu lihat kembali apakah benar anak itu sudah bisa misalnya untuk menulis gitu ya, atau anak sudah memahami doa-doa misalnya gitu ya. Nah, itu kan kalau ketemu langsung kita bisa langsung dengar gitu. Jadi ini yang melatar belakangi pertama. Terus yang melatar belakangi kedua adalah bahwa seluruh aktivitas perkembangan anak harus dikomunikasikan dengan orang tua sehingga terjadi kesinambungan pola pembelajaran. Ini penting nih. Misalnya kalau di rumah selama pembelajaran jarak jauh, anak belajarnya kadang-kadang lupa untuk membaca doa, misalnya doa sebelum belajar gitu ya. Tapi kalau dengan adanya PTM, anak-anak diingatkan kembali. Yang lalu pernah mereka ke sekolah selalu itu yang dilakukan sebelum mulai pembelajaran, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, ini yang harus dikomunikasikan juga dengan orang tua bahwa kebiasaan di sekolah itu dipindahkan di rumah gitu. Nah, kadang-kadang orang tua bilang, oh sudah dilakukan gitu. Cuma kan kita kan tidak bisa melihat langsung. Nah, ini yang melatar belakangi. Lalu yang ketiga adalah adanya kebijakan PTM terbatas, maka komunikasi antara orang tua dan guru sering gitu ya. Karena dengan adanya PTM nih banyak aturan. Pasti ada orang tua yang mengeluh nih. Kenapa sih sekarang sekolah aturannya banyak benar, harus pakai masker, anaknya harus bawa bekal dari rumah. Nah, ini perlu diingat nih ya, dengan adanya PTM juga di lingkungan sekitar kita harus bisa bersihkan dari pedagang gitu. Artinya anak-anak, kalaupun mereka berdagang, anak-anak kita tidak boleh untuk jajan gitu. Jangan sampai ini terjadi karena bukan dari dalam sekolah terjadinya kasus COVID, bisa saja dari luar gitu ya. Kita kan nggak tahu pedagangnya apakah dia menggunakan masker atau sudah clear atau sudah disterilkan gitu ya, kan kita nggak tahu ya. Nah, ini yang kita perlu komunikasikan kepada RT setempat. Pak RT atau Bu RT mohon untuk para pedagang selama ada sekolah tidak diperkenankan untuk berdagang di sekitar sekolah, misalnya seperti itu, sehingga pedagang-pedagang juga ngerti gitu. Nah, makanya disarankan orang tua harus membawa bekal buat anaknya. Jadi tidak ada jajan di sekolah gitu ya. Nah, itu harus disampaikan. Nah, baik, selanjutnya. Nah, pembelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh itu yang sudah kita lakukan selama ini selalu komunikasinya melalui WA group, lewat Zoom ya, dan pelibatan orang tua ini yang dominan. Karena anak-anak tidak semuanya langsung menggunakan handphonenya sendiri, pasti didampingin orang tua. Terus belajar dari rumah itu memang belajarnya melalui bermain juga yang kita minta kepada orang tua gitu ya. Ayah bunda, hari ini anak-anak mengenal tanaman lewat bermain misalnya begitu. Itu selalu disampaikan kepada orang tua dengan kegiatan anak di rumah apa yang harus dilakukan. Lalu dukungan dan fasilitas. Nah, ini beda nih. Kalau di rumah kan kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah. Kalau di rumah itu ya mudah-mudahan setiap rumah punya lah. Kalau mengenal tanaman mungkin pot gitu ya, walaupun tidak ada halamannya tapi ada tanaman di pot. Jadi anak-anak tanaman misalnya gitu ya. Tapi kalau di sekolah kan guru menyiapkan. Walaupun tidak ada, tetap kita akan mengadakan itu gitu ya. Harus sesuai dengan yang kita harapkan
dari pembelajaran tersebut. Tujuannya adalah anak mengenal berbagai nama tanaman, berarti kita menyiapkan berbagai macam tanaman, ya. Itu kalau di sekolah, kalau di rumah kan enggak, seadanya. Kita kan nggak mungkin membebani orang tua lagi, Ibu tolong nanti disiapkan tanaman mangga, tanaman jambu, dan seterusnya, kan tidak mungkin ya, karena itu akan membebani juga orang tua. Lalu pembiasaan baiknya, nah pembiasaan baiknya seperti tadi saya bilang, kalau di sekolah, sebelum masuk pembelajaran gitu ya, atau kegiatan main, anak dibiasakan baca doa. Tapi kalau di rumah kita kan nggak bisa pantau itu gitu ya. Nah, ini pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan. Nah, sementara slide berikutnya ada perbedaannya nih, pembelajaran jarak jauh dengan tatap muka. Ya, slide berikut. Nah, kalau pembelajaran tatap muka walaupun terbatas ya, pertama anak itu bisa bertemu langsung, berinteraksi dengan kita gurunya, lalu dengan teman-temannya ya, langsung mereka berinteraksi walaupun menggunakan protokol kesehatan ya. Misalnya anak dibiasakan tidak melepas maskernya walaupun di sekolah gitu ya. Lalu di sini orang tua juga bisa melihat langsung apa yang dilakukan oleh guru ketika anak akan mulai belajar gitu ya. Itu kalau pembelajaran tatap muka terbatas, karena orang tua kan tetap mengantarkan anak, mendampingi selama 3 jam misalnya pertemuannya gitu ya. Nah, ini kan bisa menjadi contoh langsung gitu ya. Lalu lingkungan yang nyaman itu tadi, ketika anak belajar, kalau di sekolah kan memang sudah tersedia ruangan untuk anak bermain ya, atau kalau di halaman juga sudah disiapkan kegiatan bermain yang nyaman gitu. Nah, ini juga bisa jadi contoh langsung buat orang tua ketika pembelajarannya di rumah. Kenapa? Karena anak itu kan tadi fasilitas kelasnya hanya 50%. Nah, pada saat anak yang sekolah 10 orang dan yang tidak sekolah 10 orang di rumah itu juga bisa belajar dengan didampingin orang tua. Nah, pelibatan orang tua di sini itu menjadi contoh langsung. Jadi ketika anaknya nanti belajar di rumah, oh seperti ini yang mesti dilakukan di rumah gitu. Nah, nanti yang 10-nya belajar di rumah, yang lainnya belajar di sekolah, begitu lagi. Kan orang tuanya beda nih ya. Jadi 10 hari Senin orang tua dan anaknya beda, hari Selasa orang tua dan anaknya beda. Nah, mudah-mudahan ketika nanti anaknya belajar di rumah sudah bisa diterapkan dengan model atau yang sudah dicontohkan guru di sekolah gitu ya. Terus belajar melalui bermain, ini juga kita bisa mencontohkan dengan adanya pelibatan orang tua bahwa bermainnya anak itu bisa sambil bercerita, sambil bernyanyi, gerak dan lagu gitu ya. Nah, ini kan penting. Poin 3 nih memaksa orang tua untuk belajar menari lagi, Bu. Nah, betul. Jadi poin 3 ini adalah memaksa orang tua untuk mempraktekkan di rumah ketika anaknya belajar di rumah. Karena kan bergantian belajarnya kan tidak tiap hari ya. Nah, itu kita sebagai contoh langsung, role model buat orang tua maupun anak. Jadi yang diajarin nih, lagi-lagi saya bilang bukan cuma anak tapi orang tua juga nih. Jadi orang tua yang tidak punya latar belakang pendidikan sambil kita ajarkan. Ayah bunda mohon diperhatikan bahwa anak belajar melalui bermain boleh nih sambil bercerita. Jadi kita contohkan. Lalu dengan gerak dan lagu kita contohkan gitu ya. Nah, terus yang keempat, kalau tatap muka itu kita sudah melaksanakan pembelajaran PAUD holistik integratif ya. Maksudnya holistik integratif di sini ada pengasuhan gitu ya, ada pendampingan, lalu kita juga melihat bagaimana anak-anak itu membiasakan untuk selalu cuci tangan ya, PHBS-nya. Nah, ini jadi bukan hanya aspek anak harus bisa memegang pensil saja, tapi semuanya nih sudah mencakup. Yang namanya holistik integratif itu adalah satu kegiatan, tapi sudah mencakup semuanya. Misalnya hari ini di sekolah bermain pasir, misalnya gitu ya. Nah, sebelum anak-anak bermain pasir,
guru kan sudah menyiapkan tuh penataan lingkungan mainnya, ya. Misalnya ada bermain pasir untuk membuat bangunan atau melukis dengan pasir. Nah, misalnya itu, atau anak membentuk berbagai macam binatang atau berbagai macam buah. Berarti kan kita udah punya cetakan-cetakan tuh yang nanti menggunakan pasir gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana anak memegang pasir, berarti motoriknya masuk. Bagaimana anak menciptakan, berimajinasi dari pasir tadi menjadi bangunan misalnya gitu kan. Kalau bangunan kan berarti tidak menggunakan cetakan, tapi imajinasi anak bikinnya seperti apa gitu ya. Lalu untuk motorik tadi ya, bahasa. Nah, bahasanya anak jadi berkomunikasi dengan temannya. Kan dalam satu tim misalnya ada 2 orang, misalnya 3 orang, berarti kan berkomunikasi. Bagaimana bekerja sama? Berarti sosialnya masuk gitu ya. Nah, untuk seninya biasanya sebelum main kan gurunya akan bernyanyi gitu ya. Nah, ini juga membiasakan anak untuk mengenal kalimat lebih banyak lewat lagu gitu ya. Ini penting. Jadi kalau ada tatap muka walaupun terbatas, kita sudah memberikan pembelajaran yang sekarang disarankan oleh Kemendikbud adalah PAUD HI, holistik integratif ya. Jadi itu yang diharapkan dengan adanya tatap muka. Oke, itulah perbedaannya antara pembelajaran jarak jauh dengan tatap muka walaupun terbatas. Nah, sekarang selanjutnya, oke. Slide berikut, boleh? Nah, ini. Bagaimana sih kita melaksanakan PTM terbatas itu? Gitu ya. Tujuannya adalah untuk pembelajaran yang berkualitas. Terus kita juga mempraktekkan protokol kesehatan dan mengurangi dampaknya dari PJJ. Maksudnya dampak negatif PJJ itu akan berkurang. Kenapa? Kalau kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka walaupun terbatas, berkualitasnya adalah pertama belajar melalui bermain, itu sudah tadi disampaikan. Lalu berpusat pada anak. Jadi kita sebagai guru hanya mengamati atau memberikan penguatan saja. Misalnya ada anak yang caranya salah, kita kasih tahu, oh seharusnya sebaiknya begini, misalnya begitu. Atau kita memberikan dukungan motivasi, misalnya, wah hebat nih bangunannya, sudah bagus nih, pasirnya bisa jadi bangunan gitu ya, seperti itu. Nah, pembelajaran berbasis proyek. Karena kan kalau di sekolah kita selalu berbasis proyek. Misalnya tadi bermain dengan pasir, ada membentuk bangunan, lalu ada melukis dengan pasir dan seterusnya gitu ya. Terus protokol kesehatan ini pasti terjaga nih. Jadi pembiasaan baru. Ya, pembiasaan baru ini menurut saya positif karena anak jadi sering-sering cuci tangan gitu ya. Dia selalu bersih gitu. Jadi sebelum main cuci tangan, nanti sesudah main cuci tangan, mau makan cuci tangan lagi nggak apa-apa, cuci tangannya berulang-ulang ya. Jadi anak tahu bahwa dengan cuci tangan itu saya akan sehat gitu ya. Terus selalu memakai masker. Jadi kalau ketemu orang ini menjadi kebiasaan baru. Selalu pakai masker. Kalau dia pergi ke sekolah selalu pakai masker gitu ya. Atau dia bermain di lingkungan rumahnya selalu pakai masker. Ini kan jadi pembiasaan baru ya. Terus selalu berusaha jaga jarak. Nah, kita bisa mengingatkan kepada anak-anak, ayo tidak boleh berpelukan, cukup dari jauh saja menyapanya gitu ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan baru ini yang kita contohkan secara langsung. Nah, mengurangi dampak negatif PJJ. Kenapa? Kan kalau di rumah kan kita nggak tahu ya orang tua, supaya anaknya anteng, supaya anaknya tidak rewel gitu ya, udah dikasih aja handphonenya gitu ya. Padahal ini berefek negatif. Kenapa? Kalau anak sering menggunakan gadget tanpa pendampingan orang tua, kan nanti ada hal-hal lain yang dia bisa lihat. Karena kan di handphone sudah ada fasilitas jaringan internetnya.
dia bisa buka hal-hal yang seharusnya belum dia lihat gitu ya. Nah, itu efek dari gadget tadi. Atau dia kecanduan main game misalnya kan, terus nggak ada waktu untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Ini. Terus anak kurang gerak, udah pasti nih. Kalau di depan handphone aja kan bagaimana bergerak gitu. Padahal kalau di sekolah tuh kegiatannya mobile ya. Nanti anak habis kerjakan bangunan terus lalu pindah ke kegiatan yang lainnya, misalnya dengan mewarnai atau kegiatan membaca dan seterusnya. Kan itu berputar sampai jelang waktu selesai belajar. Itu. Terus anak juga kalau kurang gerak kan metabolisme tubuhnya akan terhambat, ya kan? Jadi anak malas gitu ya. Kalau orang kan kalau kurang gerak kan jadi tidak semangat gitu ya, jadi malas gitu ya. Nah, itu. Terus kemampuan spasialnya, ya kemampuan untuk membaca situasi juga akan sangat terbatas. Jadi dia tidak punya rasa empati misalnya gitu ya. Kalau misalnya di sekolah kan melihat temannya jatuh langsung ada respon spontan mau mengebantu temennya. Nah, kalau di rumah kalau megangnya handphone terus gimana? Mau ada rasa empati terbangun gitu ya. Nah, ini pelaksanaan PTM terbatas yang sumbernya saya ambil dari Dewamus ya. Dewamus itu adalah rekan saya juga, yaitu Dedi Wahyudi Mustafa. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, dia adalah narasumber nasional yang sering dipakai oleh Kemendikbud. Oke, baik. Selanjutnya, slide-nya. Nah, ini kesempatan untuk tanya jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan, Mbak Yana. Iya, ini untuk pertanyaan melalui kolom chat sudah ada dari Ibu Helen. Ini untuk pertanyaannya, berapa jam untuk tatap muka dalam pelaksanaan tatap muka ini di sekolah? Gitu. Nah, baik. Kemudian dari Yana juga boleh, Bu. Mungkin kalau misalkan dari Bapak Dewamus dan Bu Meti berkolaborasi untuk mengisi acara kita. Tadi saya sudah menghubungi Pak Dedi. Coba beliau lagi mengisi acara juga, jadi dia tidak bisa hadir. Ya, jadi Insya Allah next-nya, Bu. Mungkin next kita bisa ketemu langsung. Amin. Nanti ya, kita bisa minta beliau untuk kegiatan kita, gitu ya. Amin. Nah, ini dari Bu Helen, Bu, tadi pertanyaannya berapa jam? Mbak Yana. Nah, pertanyaan tadi berapa jam tatap muka dalam satu hari misalnya gitu ya. Iya. Nah, ini kembali kebijakannya kepada sekolah. Tapi ya paling lama paling 3 jam, ya kan? Orang kegiatan normal saja itu kan juga paling lama 3-4 jam. Berarti 3 jam karena tidak ada kesempatan anak untuk berlama-lama main di sekolahan, juga menghindari terjadinya kasus COVID gitu ya. Jadi anak itu ketika belajar atau ketika bermain di sekolah ada waktu antara 2-3 jam gitu ya. Di mana anak tidak ada waktu untuk beristirahat main, tidak ada gitu ya. Jadi itu di-cut langsung, dihilangkan. Bermainnya pada saat langsung di kegiatan. Di kelas ya? Iya, di kelasnya ataupun di halaman gitu ya, di kegiatannya. Misalnya kegiatan hari ini adalah tentang tadi mengenal tanaman, ya sudah itu saja. Atau tentang bagaimana anak bermain dengan pasir, berimajinasi dengan pasir, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah kegiatannya langsung. Di situ anak mulai pembelajaran diawali dengan tadi nyanyi-nyanyi, baca doa, terus anak bermain. Setelah selesai anak cuci tangan gitu ya. Lalu membuka bekalnya. Setelah selesai makan bersama, baca doa lagi, pulang gitu ya. Jadi tidak ada bermain ya. Karena kenapa diminta membawa bekal? Kadang-kadang anak-anak kan di rumah kalau pagi baru bangun tidur kan nggak mau makan. Nah, kalau di sekolah bareng-bareng temen, nah itu akan semangat untuk makan. Dan dibiasakan sampaikan kepada orang tua membawa bekalnya itu yang sehat, artinya ada sayur gitu ya. Terus tidak yang dibeli, kan kadang-kadang orang tua suka gampangin ya, misalnya sudah
beli aja gitu, beli walaupun belinya susu gitu ya, tapi makanannya kan yang dibutuhkan bukan cuma susu saja, harus ada yang lain gitu. Oh ya udah belikan saja misalnya beng-beng gitu ya. Nah, padahal anak-anak kan butuh untuk pertumbuhannya bukan cuma itu. Dan disampaikan kepada orang tua, tolong bawa bekalnya yang dibuat orang tua gitu. Nah, disampaikan juga sama orang tua ketika menyiapkan bekal buat anak. Itu kan orang tua bisa sambil doa gitu ya. Jadi dengan cinta kasih dia menyiapkan itu walaupun misalnya cuma nasi goreng gitu ya. Tapi kan dengan doanya tadi insya Allah itu menjadi bermanfaat buat anaknya, buat pertumbuhan anaknya. Seperti itu disampaikan kepada orang tua. Jadi jangan mengiyakan karena orang tuanya kerja gitu ya. Lalu saya nggak sempat, jadi saya beli aja gitu susu sama tadi beng-beng cukup gitu. Ya anak kan yang namanya disiapkannya itu ya pasti itu yang dimakan. Padahal di tubuhnya butuh yang lain, sayuran yang penting gitu ya. Nah itu harus kita komunikasikan dengan orang tua. Makanya dengan pertemuan terbatas itu kita bisa langsung ngomong kepada orang tua gitu. Itu sih. Dan ini guru harus antisipasi juga nih Bu. Ini Yana pengalaman sebagai orang tua murid nih Bu ya di sekolah. Jadi kebiasaan kita nih para orang tua murid setelah ngantar anak kemudian hangout nih orang tuanya nih. Entah dia ngafe ya kan, ngopi-ngopi ya kan, atau belanja bareng itu biasanya dilakukan tuh. Yana perhatiin. Nah, kemudian efek sampingnya kalau perempuan itu kan udah melakukan kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu tuh udah lupa waktu. Betul. Efek sampingnya jemput anak ini telat. Iya kan? Dimana di sekolah ini saat ini tidak menyediakan antar jemput. Nah, jadi mungkin sebagai masukan nih Bu untuk para guru harus antisipasi nih. Betul-betul ditekankan kepada orang tua murid bahwa memang jam sekolah ini dilakukan hanya 3 jam misalkan. Jadi mohon dengan sangat untuk dijemput sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh sekolah. Karena kan sama aja bohong, Bu. Pada saat dia udah pulang nih, udah jam pulang. Tapi orang tua murid nih datangnya telat. Bisa sampai molor sampai 2 jam. SKS Ya kan? Artinya, kenapa? DRT ngawitan tahun sabarapa? Artinya kan upaya yang sudah dilakukan pihak sekolah ini kan jadi kayak nothing tulus gitu loh. Percuma aja gitu kan kalau tidak ada kontribusi dari si orang tua murid itu sendiri. Gitu. Nah, jadi itu sih masukan dari anak. Masukan yang bagus. Jadi itu bisa dijadikan SOP bahwa orang tua ketika mengantar anaknya dan dia pulang harus kembali lagi untuk menjemput jam sekian. Jadi aturan. Nah, aturan itulah yang dijadikan SOP gitu ya. Bagaimana standarnya ketika mengantarkan anak, lalu ketika anak ditinggal di sekolah, bagaimana juga ketika anak menjemput. Nah, ini orang tua menjemput anaknya gitu ya. Nah, ini yang harus ditekankan. Makanya ada panduan-panduan baru buat orang tua gitu ya. Tadi di awal penekanan-penekanan seperti ini perlu disampaikan. Dan kalau perlu itu tertulis, ditempel tuh di papan pengumuman. Jadi orang tua yang belum sempat mendengar langsung dari gurunya bisa membaca itu gitu ya. Nah, itu sih harapannya. Jadi dengan saat ini tatap muka terbatas, memang beban sekolah jadi banyak. Harus bikin SOP. Tadi SOP mulai pembelajaran berbeda dengan SOP yang biasanya. Lalu SOP tentang bagaimana penjemputan, pengantaran gitu ya. Nah, itu harus ada gitu. Nah, ini yang perlu dibangun atau yang perlu dibuat nih oleh sekolah. Dan harus disosialisasikan ya Bu Meti ya. Betul. Iya. Dan mungkin gini, penggunaan masker nih. Kemarin itu kan sempat ada kejadian ya. Jadi dia berangkat sekolah itu menggunakan masker warna putih misalkan. Nah, di sekolah dia melihat teman-teman itu warnanya pink, orange dan lain sebagainya. Dia lihat nih lucu gitu kan. Akhirnya tukeran tuh Bu, tukeran masker. Gitu. Nah, mungkin bisa ditambahkan untuk SOP nih Bu ya. Untuk penggunaan masker itu ditentukan mungkin satu warna nih dan itu medikal. Ya kan, dan yang bukan kartun atau berwarna-warni lah
gitu, dan diberi nama atau tag gitu di dalam masker itu sendiri. Karena memang anak-anak di sini apa ya? Karena udah lama nggak ketemu sama teman-temannya, ya kan, kemudian tatap muka, dia saling lepas rindu sebagai apa dan lain sebagainya. Nah itu kemarin tuh terjadi di kerbu gitu. Nah itu kan nggak bisa benar. Jadi ini perlu ditekankan kepada orang tua bahwa masker itu juga harus ada penggantinya. Jadi di tasnya disiapin, misalnya begitu. Kalau seandainya tidak ada, berarti sekolah harus bisa, kan setelah anak-anak main, sebelum pulang nih sebaiknya masker yang dipakai itu diganti masker yang lain. Kenapa? Kemungkinan terjadi itu. Pada saat anak main tuker-tukeran gitu ya, terus pulang dari sekolah sakit gitu ya. Nah ini jangan sampai menjadi beban sekolah lagi gitu. Nah ini pengamatan yang perlu teliti dari gurunya. Kalau ada anak yang ganti-ganti masker gitu, langsung maskernya diambil dan diganti dengan masker cadangan yang dia bawa gitu ya. Kalau tidak ada berarti sekolah menyiapkan masker buat anak-anak. Seperti itu. Betul. Itu sih saran yang bagus ya. Jadi memang pekerjaan guru jadi bertambah, namun ini demi keselamatan semua, semua, gitu ya. Karena orang tua murid anaknya belum bisa mengucapkan salam aja, yang disalahkan gurunya. Kok anak saya belum bisa mengucapkan salam tapi yang lain udah bisa gitu kan. Apalagi ini nih yang kesehatan gitu kan. Iya, kok bisa sampai sakit dari sekolah gitu kan. Iya, betul. Itu Bu. Jadi memang menghindari hal-hal yang akan terjadi, kita harus menyiapkan beberapa hal yang harus disampaikan kepada orang tua, yaitu tadi panduan-panduan. Begitu ya para guru untuk persiapan PTM, ternyata bukan sesuatu hal yang mudah juga gitu ya, karena banyak yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah ini menjadi PR tersendiri buat kita para sekolah, bahwa dengan adanya tatap muka terbatas pun kita harus menyiapkan beberapa poin hal-hal yang demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Ini berikutnya adalah contoh-contoh ya. Nah, ini adalah bagaimana sih penyiapan lingkungan bermain dengan PTM terbatas. Nah, mungkin pada saat tanggal 7 Juni yang lalu, kalau nggak salah, ini sudah disiarkan oleh GTK Kemdikbud nih, yang disampaikan langsung oleh Pak Dedinya. Ya, saya mengambil contoh dari sana, ya, di mana protokol untuk mencuci tangan, sarana prasarana yang harus disiapkan tentunya adalah tempat cuci tangan, gitu ya, itu harus nih disiapkan. Lalu bagaimana anak itu melakukan cuci tangan dengan benar gitu ya. Itu ada biasanya kalau saya di sekolahan tuh ditempel. Jadi tata cara cuci tangan ada gambarnya, itu ditempel di atas wastafelnya. Jadi anak-anak diingatkan saja sama kita, coba lihat tuh caranya, urutannya gitu ya. Kan karena udah lama nggak ketemu nih, bisa saja anak lupa nih cara cuci tangannya yang baik dan benar gitu ya. Nah itu yang kita harus siapkan sarana prasarananya, ada sabunnya, ada elapnya, lalu ada panduan itu cuci tangan yang baik gitu ya. Terus bentuk intervensi dari guru saat pembelajaran tatap muka itu adaptasi perilaku, yaitu tadi mengingatkan kembali kepada anak bahwa cuci tangan seperti itu ya. Terus anak juga harus mengetahui dan harus mempunyai rasa gitu ya, bahwa manfaatnya cuci tangan kalau baik dan benar berarti tidak akan terjadi kuman itu sampai masuk ke dalam tubuhnya, misalnya seperti itu. Nah, actionnya adalah guru mencontohkan, karena ada keteladanan guru di sini. Ya, terus pembiasaan yang kita lakukan itu kita contohkan, karena anak usia dini itu perlu contoh, gitu ya. Kadang-kadang kalau di rumah orang tua nggak mencontohkan, karena orang tua biasanya
ayo sebelum makan cuci tangan, udah dibiarkan gitu, tidak didampingin. Padahal kita sebagai orang dewasa harus mendampingin, lihat tuh cuci tangannya bener nggak. Kadang-kadang kan anak ambil sabun, kocok-kocok, udah selesai gitu. Padahal begitu kita pegang tangannya masih licin, masih ada sabunnya, misalnya seperti itu ya. Nah inilah hal-hal yang perlu dicontohkan. Jadi keteladanan kita sebagai guru itu diperlihatkan bukan hanya buat anak, tapi buat orang tua. Jadi orang tua bisa melakukan itu di rumah ketika anak tidak ke sekolah gitu ya. Ini adalah protokol untuk mencuci tangan. Ini contoh sederhana nih ya. Dengan ini saja itu kalau seandainya dipadukan dengan kegiatan yang lain, rasanya pertemuan 3 jam saja itu tidak cukup, kurang gitu ya. Nah ini, tapi kita sebagai guru harus memberi kepada anak itu pembelajaran yang menarik, yang nyaman. Jadi tidak seperti pembelajaran orang dewasa ya, tapi sambil main-main, sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Itu yang menyenangkan buat anak. Oke, lanjut untuk slide berikut. Nah ini adalah memakai masker. Nah anak-anak juga diajarin nih. Mungkin di rumah orang tua kalau anaknya pakai masker selalu dibantu gitu ya. Nah sekarang kita mencontohkan bagaimana memakai masker anak bisa melakukan sendiri gitu ya. Apalagi dengan anak-anak yang menggunakan jilbab gitu ya. Nah maskernya harus ada konektor antara satu lubang dengan lubang lain kalau tidak yang secara langsung seperti itu. Nah ini mesti diajarkan kepada anak, kan ini adaptasi perilaku. Ini kan hal-hal yang sederhana tapi harus dikerjakan oleh anak setiap hari. Apakah dia mau sekolah atau di rumah? Karena di rumah kadang-kadang dia main ke lingkungan. Nah pada saat itu kita ingatkan kepada anak. Nah, kalau main nanti ke teman-teman di rumah, tetap pakai maskernya ya. Nah, terus maskernya kalau sudah dipakai, jangan seharian, tapi 4 jam kemudian harus ganti. Misalnya mulai pakainya jam 8 gitu ya, berarti jam 12 harus diganti. Kalau seandainya dia masker yang bisa dicuci, harus dicuci buat besok hari lagi. Tapi kalau masker yang tidak bisa dicuci, berarti ganti pakai masker yang baru gitu ya. Nanti untuk 4 jam kemudian pakai masker yang baru lagi. Itu. Jadi penggunaan masker pun tidak sepanjang hari atau bahkan diulang lagi di besok hari gitu. Jangan. Tapi usahakan 4 jam itu sudah diganti gitu ya. Itu yang diingatkan kepada anak. Kalau di rumah, kalau di sekolah kan cuma 3 jam. Ketika anak mulai datang sampai selesai pulang, pakai maskernya itu. Tapi ketika pulang, kita bantu anak, ayo nak, mana masker cadangannya? Jadi masker yang dari rumah tadi disimpan, diganti dengan masker cadangan. Jadi dia bawa masker. Ya, jadi ketika pulang dari sekolah, maskernya udah baru, udah diganti gitu ya. Nah, kalau saya biasanya di maskernya itu anak-anak dikasih minyak telon gitu ya, minyak telon. Jadi kita bantulah anak-anak pakai minyak telon itu ditetesin 1 tetes saja, dia akan merasa seneng gitu ya. Itu sih yang biasanya saya cobakan kepada anak-anak. Kalau minyak telon kan nggak terlalu tajam, tapi wanginya tuh lembut gitu ya, enak buat anak-anak. Jadi siapin itu. Jadi di maskernya ditetesin minyak telon tuh ketika anak mau pulang gitu ya. Nah itu sih saran tambahan. Itu adalah untuk memakai masker. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak dan memberitahu berapa lama penggunaan masker. Masker itu cuma 4 jam maksimal. Ya, apakah menggunakan kain atau masker yang memang disyaratkan ya. Maksimal 4 jam gitu. Oke, lanjut di slide berikut. Nah, ini menjaga jarak juga dikasih tahu sama anak-anak. Kenapa ibu guru di sekolahan duduknya tidak boleh dekat-dekat? Karena kita tidak tahu apakah diri kita lagi sakit atau teman kita lagi sakit. Nah, dengan adanya jaga jarak supaya tidak kena sakit yang sama gitu. Jadi anak harus dikasih tahu. Karena anak-anak kadang-kadang bertanya juga kan,
kok duduknya aku jauh-jauh, kok pakai ada tanda silang, misalnya gitu ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada anak ketika mereka bertanya, kita sudah punya jawaban. Kenapa jaraknya jauh, terus kenapa dikasih silang di mejanya, yang itu berarti tidak boleh digunakan, gitu kan. Nah, seperti itu. Ini adalah di awal-awal ketika anak mulai datang ke sekolah. Ya, jadi semuanya harus dikomunikasikan kepada anak. Nanti kan orang tuanya akan melihat, nah gitu ya, bahwa di rumah pun bisa disterilkan, artinya sering menggunakan karbol gitu ya untuk dibersihkan atau dilap mejanya dan seterusnya gitu. Nah ini yang kita bisa memberikan pembelajaran juga bukan kepada anak tapi kepada orang tua. Nanti kadang-kadang kalau orang tuanya yang tidak ada, anak bisa ngomong tuh di rumah. Bunda tadi Bu Guru di sekolah bilang gitu kan, bahwa kita harus sering cuci tangan. Nah ini cuci tangannya seperti ini gitu. Nah itu biasanya anak-anak akan langsung spontan menyampaikan kepada orang tua apa yang diperoleh atau yang didapat dari sekolah gitu ya. Namanya anak usia dini pasti seperti itu umumnya. Oke, untuk selanjutnya slide berikutnya. Nah, ini adalah untuk sterilisasi sekolah ya. Ini adalah persiapan awal sekolah nih. Apa aja nih yang harus disterilkan? Tentunya adalah meja, kursi gitu ya. Itu kan banyak di luaran yang bagaimana untuk membersihkan alat-alat tadi. Jadi artinya tidak hand sanitizer yang mahal itu disemprotkan, tapi ada bahan kimia lain untuk membersihkan itu dan relatif harganya lebih murah dari hand sanitizer gitu ya. Jadi dielap dan seterusnya. Nah, ini adalah persiapan sekolah gitu ya. Nah, biasanya ini juga bisa sih dicontohkan kepada orang tua. Misalnya, sebelum anak-anak pulang gitu ya, ayo anak-anak kita bersihkan tempat bermain tadi misalnya. Alatnya taruh di tempatnya, lalu kita bersihkan nih, lapnya sudah disiapkan nih, untuk dilap mainannya tadi atau mejanya dan seterusnya. Ini bisa dicontohkan kepada anak bagaimana membuat steril, membersihkan alat-alat main yang tadi sudah digunakan sama dia, gitu ya. Ini adalah penyiapan lingkungan bermain yang disosialisasikan kepada anak maupun orang tua. Oke, slide terakhir. Nah, slide terakhir ini adalah bagaimana nih anak itu yang tadinya waktu PJJ, waktu pembelajaran jarak jauh kurang gerak, kita aktifkan sekarang. Jadi di sekolah itu ada kegiatan senam gitu ya, supaya anak-anak tuh mulai bergerak lagi, tidak malas lagi. Dan ini juga mengalihkan yang kalau di rumah menggunakan gadget aja gitu ya, hanya duduk begitu. Nah sekarang di sekolah tuh dipaksa anak selama berada di sekolah untuk bergerak, untuk melakukan kegiatan gitu ya. Ya makasih Bu. Nah jadi itu yang kita harus sampaikan. Terus kemampuan-kemampuan yang lain, misalnya berempati, misalnya ada temennya yang tiba-tiba tidak menggunakan masker, terus kita tanya, ayo anak-anak, hari ini apa yang kurang ya, gitu. Jangan kita yang menunjuk, oh Ibu, itu Ani tidak menggunakan masker. Nah, betul gitu. Jadi kita memberikan kepada anak-anak itu untuk sadar lingkungan, jadi merasa peduli dengan temannya gitu ya. Jadi ketika ada anak yang nggak pakai masker, jangan kita yang bilang, tapi ayo anak-anak lihat apa yang kurang ya gitu. Oh ternyata Ani nggak pakai masker. Oh, nah Ani coba ada maskernya nggak bawa dari rumah? Terus kan biasanya ada anak, ya lupa. Oke, kalau lupa, nah Ibu punya masker nih. Nah Ibu kasih buat Ani pakai gitu. Nah itu kadang-kadang menumbuhkan kemampuan-kemampuan seperti itu harus kita biasakan, timbulkan, gitu ya. Contohkan kepada anak. Demikian
yang bisa saya sampaikan kepada para guru? Apa yang kurang silakan disampaikan, atau punya pengalaman apa untuk disampaikan silakan. Bu, ini mungkin untuk pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hestika. Oke, Bu Hestika, pertama, terima kasih. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama, anak-anak sudah bisa sekolah dengan memakai seragam sekolah lagi, berarti ya Bu ya? Itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bila berlaku pembagian sebagian anak yang ke sekolah dan sebagian lagi di rumah, artinya apa guru harus membuatkan PJJ untuk anak yang belajar di rumah? Jika iya, artinya tugas guru bertambah. Pembelajaran untuk anak yang di sekolah dan juga untuk anak yang di rumah. Atau guru tidak perlu membuatkan PJJ lagi. Gitu. Betul. Pertanyaan bagus nih Bu Hestika, terima kasih. Ini yang sering dialami oleh kita nih. Apakah dengan PTM kita tidak menyiapkan PJJ? Tetap harus menyiapkan PJJ. Jadi di grup WA orang tua itu, ayah bunda, buat anak-anak yang hari ini tidak ke sekolah, mohon melakukan kegiatan bla 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 gitu ya. Usahakan kegiatannya juga jangan berbeda dengan yang di sekolah, sama gitu ya. Misalnya mengenal tanaman tadi, kalau di sekolah mengenal tanaman, yang langsung kita dampingi, kalau di rumah mengenal tanaman, orang tua yang mendampingi. Jadi sama pembelajarannya. Jangan sampai diabaikan Mas, yang di sekolah kita dampingi, tapi yang di rumah dibiarkan, akhirnya dia tidak dapat pembelajaran atau kegiatannya di hari itu, gitu ya. Jadi memang mau tidak mau nih guru memang bebannya jadi bertambah. Bukan cuman menemani anak yang datang ke sekolah, tapi tetap harus memberikan pembelajaran anak yang di rumah, gitu ya. Jadi ini lagi-lagi tugas tambahan buat guru. Namun insya Allah yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang baik, sehingga nantinya akan menjadi nilai ibadah buat teman-teman semua, gitu ya. Amin. Jadi jangan merasakan beban, tapi ya sudahlah, lakukan saja. Nikmatin, karena suasananya memang begini. Kita coba nikmati supaya tidak menjadi stres gurunya juga ya. Bukan cuma orang tua aja yang stres, tapi kita juga guru jadi stres nih ya. Nah itu coba dihindari ya dengan cara menikmati. Ya sudah, jalani saja. Kalau misalnya tidak tahu tentang bagaimana membuat SOP, coba tanya kiri kanan atau coba diketik di Google gitu ya, SOP ini. Nah nanti dari contoh itu kita tinggal sesuaikan isinya dengan kebiasaan kita di sekolah gitu ya. Jadi cuma ambil formatnya saja tapi isinya kita sesuaikan. Itu untuk jawabannya. Bu Hestika, untuk seragam boleh dipakai. Tapi memang ada imbauan bahwa dengan Merdeka Belajar tidak usah pakai seragam gitu ya. Padahal kalau menurut saya nih, seragam itu kan juga merupakan identitas, kedisiplinan. Jadi nggak apa-apa dipakai saja gitu yang sudah ada itu. Ada kendala Bu untuk seragam. Karena kan gini. Udah kekecilan. Oh, ada yang kekecilan. Nah, biasanya ini dikomunikasikan dengan orang tua. Kalau seragamnya udah kekecilan, mungkin bisa ganti beli yang baru gitu ya. Tapi kalau belum ada, bolehlah pakai yang ada di rumah. Tapi tetap dengan kondisi bajunya yang bersih, yang sopan gitu. Maksudnya bukan pakai kaos ke sekolahan misalnya gitu, kecuali kalau olahraga ya, kalau olahraga memang pakai kaos, harus pakai baju bahan gitu ya. Nah itu yang harus diingatkan pada orang tua, karena orang tua kan kadang-kadang kalau tidak diseragamkan itu suka menggunakan baju yang tidak sopan misalnya begitu. Nah itu yang kita hindari. Artinya kita mengajarkan orang tua juga kedisiplinan, bahwa yang namanya sekolah itu kan formal nih, datang ke sekolahan, masa bajunya pakai baju yang tidak sopan atau yang biasa dipakai di rumah misalnya gitu. Tapi kita menyampaikannya dengan perlahan, artinya dengan komunikasi yang nyaman gitu ya. Nah sebaiknya sih kalau menurut saya walaupun sudah
Merdeka Belajar, seragam itu masih diperlukan dalam rangka mendisiplinkan, ya, mendisiplinkan anak maupun orang tua bahwa yang namanya ke sekolah ini harus formal, gitu. Tidak seenaknya, misalnya ke sekolah pakai sendal, gitu kan, nggak benar ya kalau kayak begitu ya, bahwa ke sekolah itu memang ada aturan, gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bu Hestika. Namun ini semua lagi-lagi perlu komunikasi. Ya, kalau komunikasi kita sudah terjalin dengan orang tua, ada interaksi yang positif, baru ada kolaborasi, gitu ya. Nah, ini yang paling penting nih, bagaimana kita mengomunikasikan ini sehingga orang tua tidak merasa terbebani atau bahkan menjadi stres gitu. Apalagi kita jurunya, jangan sampai stres, ya. Nah, itu yang diharapkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bu, mungkin dari Yana ya, sambil nunggu pertanyaan dari peserta nih, Bu. Iya. Kalau untuk penggunaan buku nih, karena kan untuk yang kelas rendah ini kan rata-rata masih PJJ, ya kan. Untuk penggunaan buku hampir boleh dibilang tuh tidak, fisik buku tuh tidak tersentuh, gitu. Nah, sekolah ini biasanya swasta nih, Bu. Pihak sekolah membebankan biaya buku itu lumayan besar nih untuk pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Ada nggak sih Bu wacana untuk penggunaan bukunya itu secara digital gitu? Karena memang istilahnya tuh jadi mubazir ya pada saat orang tua murid ini, ya bukan orang tua murid sih, Yana lah ya, Yana bayar gitu full gitu kan ke sekolah untuk buku. Tapi pada prakteknya selama PJJ ini itu sama sekali tidak tersentuh, Bu. Nah, kemudian buku yang sudah kita beli ini tidak bisa dipakai oleh generasi berikutnya. Kalau dulu kan masih bisa dipakai kan? Iya. Ya kan, untuk kalau dulu masih bisa. Nah, kalau sekarang ini nggak bisa. Artinya jadi mau nggak mau ya udah tidak terpakai, dibiarkan begitu saja gitu kan. Nah, itu ada wacana nggak sih Bu untuk penggunaan bukunya secara digital? Baik. Untuk penggunaan buku secara digital itu memang sudah ada, sekarang sudah diberlakukan adanya e-book ya. Itu tapi untuk buku lembar kerja itu belum ada ya. Rata-rata itu masih secara manual ya. Artinya buku memang harus ada. Kalau menurut saya pribadi nih, hemat nih untuk Mbak Yana. Sebenarnya buku itu adalah sebagai pengayaan. Ketika guru tidak menggunakan itu, kita sebagai orang tua bisa berinisiatif. Ayo nak, kita gunakan bukunya, yuk kita baca gitu. Itu juga membiasakan anak untuk mau membaca gitu ya. Jadi mau membuka bukunya gitu. Jadi bukan hanya menunggu dari tugas yang diberikan oleh guru, tapi kita juga motivasi anak. Ayo nak, bukunya kok kita nggak buka ya, coba kita buka. Barangkali tadi yang diberikan tugas oleh guru ada di buku gitu ya. Itu jadi memotivasi anak untuk membaca buku dengan cara mengajak anak untuk membuka bukunya walaupun dari sekolah belum disarankan atau belum diminta untuk digunakan kita sebagai orang tua yang aktif. Karena bagaimanapun kan itu udah dibeli ya. Kalau tidak dibuka, tidak dibaca kan sayang, jadi mubazir tadi. Dan kenapa sekarang buku tidak bisa diturunkan? Nah, ini adalah politis juga nih ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dulu nih, saya waktu zaman sekolah, buku saya bisa dipakai oleh adik-adik saya gitu ya, bisa turun-temurun. Ya, iya, nah, betul. Sekarang kan diminta kita nih guru suruh banyak membuat buku gitu ya. Kalau buku itu turun-temurun berarti kesempatan untuk membaca buku dari yang lainnya kan berkurang, nggak ada nih ya. Tapi kalau seandainya bukunya itu berganti-ganti, jadi ada pengayaan buat anak. Oh, ternyata buku yang dibikin oleh penerbit A seperti ini. Terus buku yang dibikin oleh sekolah seperti ini. Nah, di antara ini anak-anak jadi mulai bisa memberikan penilaian sendiri. Oh, ternyata lebih enak menggunakan buku yang diberikan atau yang dibuat oleh bu guru nih lebih gampang daripada yang dibeli atau dibayar atau yang
diterbitkan oleh penerbit lain. Misalnya seperti itu. Jadi memang ada positif negatifnya. Positifnya adalah memberi peluang kepada seluruh guru untuk membuat modul bahan ajar sendiri. Ya, itu. Jadi orang tua bisa menggunakan ini yang dibuat oleh guru juga sebagai penghargaan buat guru. Ternyata guru yang mengajari anak saya juga punya loh buku pedomannya sendiri gitu ya, di samping buku yang dibeli tadi gitu. Nah itu sih dari sisi positifnya. Nah negatifnya memang pengeluaran orang tua bertambah gitu ya. Tapi janganlah ini dijadikan beban, karena bertambahnya pengeluaran itu kan investasi tambahan. Buat saya investasi. Ya, semakin kita banyak menginvestasikan buat anak kita, insya Allah hasil yang akan diperoleh pun akan lebih besar gitu. Ya. Jadi yang namanya membeli buku itu adalah investasi buat otaknya dia, sehingga otaknya dia semakin banyak ragam yang diperoleh, banyak hal yang dia terima dari bahan-bahan bacaan. Dan dengan begitu juga anak jadi terbiasa membaca buku. Dengan terbiasa membaca buku, satu saat para orang tua tidak akan kesulitan lagi karena anaknya sudah jadi kebutuhan buku. Ya, kalau dibiasakan dari kecil membuka buku, anak itu jadi punya kesadaran, oh kalau saya punya buku gitu ya. Ini sudah saya lakukan di anak saya sendiri. Sampai sekarang anak saya tuh walaupun sudah berkeluarga, kalau dia punya uang, ada sesuatu yang dia rasa perlu ilmunya, dia beli buku. Jadi membeli buku itu jadi semacam kewajiban kayak kita mah beli kosmetik gitu ya. Nah kalau dia tuh beli buku gitu. Jadi otaknya selalu dipenuhi hal-hal yang baru, yang kekinian gitu ya. Jadi kalau ada di masalah di kantornya, dia tidak pernah pusing, tapi dia selalu bisa menyelesaikan masalah. Nah ini yang harus dibiasakan nih. Jadi bantuan orang tua bagaimana membiasakan anak untuk membaca buku di samping di sekolah. Itu positif dan negatifnya ya. Jadi itu siapa tuh yang dikeniana harus rajin baca ya nak. Oke. Harus rajin baca. Oke, pertanyaan selanjutnya ada? Baik, sambil menunggu pertanyaan, ini sudah ada 30 peserta. Saya berharap dari rekan-rekan guru yang hadir di sini, apa yang diterima hari ini bisa diterapkan, terutama itu, lalu bisa dibagi ilmunya ke teman lain yang hari ini tidak hadir, ya. Di mana persiapan pembelajaran tatap muka terbatas itu memang terasa berat karena ada beban-beban tambahan. Tapi kalau kita menikmati melakukannya, insya Allah tidak akan jadi beban, gitu ya. Karena saya juga nggak mau nih para guru nantinya jadi stres. Belum lagi mempersiapkan untuk akreditasi, gitu ya, yang standar harus dipenuhinya itu cukup banyak dari 1 sampai 8, gitu ya. Ya berbagi tugas lah. Artinya ya dengan guru-guru apa yang mesti dilakukan, berbagi tugas. Jadi tidak semua numpuk di satu orang, misalnya di satu guru saja atau hanya di kepala sekolah saja gitu. Jadi semuanya tahu, punya tanggung jawab sama gitu ya. Itu yang diharapkan. Karena bagaimanapun sekolah itu kan membawa nama keseluruhan. Kalau baik sekolahnya tentunya semua akan berdampak menjadi baik. Tapi kalau satu aja kejelekan itu semuanya akan berdampak juga gitu ya. Itu sih harapan saya buat para guru yang hari ini bisa hadir. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang menjadi kendala ketika melakukan PTM ya. Nah, ini bisa dikomunikasikan, yang paling dekat adalah dengan pembina kita yaitu para pengawas atau penilik ya. Jadi bisa dikomunikasikan. Ya, seperti itu saran dari saya. Ada lagi Mbak Yana? Kalau di kolom chat sih nggak ada nih, Bunda. Oke. Iya, halo.
Dari mana nih yang buka? Dari mana? Ya, Mbak Yana. Oh, Oh, dari iya, Pak Pak. Hidayah. Iya, Pak. Iya, silakan Ya, Pak. ya, Salam ya. kenal. Salam kenal Bu Yana. Saya Iya, dari silakan Pak untuk pertanyaannya. Ya. Ini tadi kan sudah disinggung sama Bu Meti soal izin dari lingkungan ya. Betul. Terus di dalam instrumen kesiapan sekolah itu kalau nggak salah ada kewajiban sekolah untuk membuat satgas COVID Iya. di tiap-tiap sekolah. Nah itu saya udah lakukan Bu, saya buat susunan Alhamdulillah. pengurus untuk sekolah. Cuma di situ kalau saya lihat di Google, saya lihat itu persyaratan untuk maksudnya struktur organisasi satgas itu kan ada melibatkan puskesmas, betul, satgas wilayah, ya, terus juga tentunya dengan yayasan dan orang tua gitu. Iya. Nah itu jadi masalah saat saya mengajukan izin ke satgas wilayah dan kecamatan, mereka pada dasarnya akan membantu, tapi kalau masuk dalam struktur, kelihatannya mereka agak ragu gitu. Sehingga SK yang kami telah buat itu, yang sudah 3 kali revisi, masih belum tuntas, belum ada tanda tangannya. Nah ini jalan keluarnya bagaimana ya? Sebetulnya kan intinya satgas itu menurut saya, jika terjadi sesuatu di sekolah, koordinasinya lebih cepat, kan itu aja kan intinya gitu loh. Benar. Ya. Jadi walaupun sebetulnya aturan-aturan segala macam yang kita buat sekarang ini sebetulnya menurut saya bukan saya jadi pesimis ya. Yeah. Di lingkungan saya ini kan sangat plural gitu ya. Jadi dari warga, dari orang tua siswa yang tinggal di apartemen, di komplek perumahan, di kampung, bahkan ya maaf ya, yang di pinggir-pinggir kali juga ada gitu. Iya, nah, ini yang masalahnya menurut saya yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu yang mereka yang tinggal di perkampungan biasa, terus yang di perkampungan padat, itu di sekolah kita berupaya sedapat mungkin anak-anak ini bisa menjaga prokes dan aturan-aturan yang kita atur, kita didik di sekolah. Tapi lepas dari sekolah, di kampung mereka dengan nyamannya orang tuanya juga, ya karena mereka ngontrak dalam satu rumah, satu kamar, orang tuanya juga lebih senang anak itu keluar rumah gitu loh, main bersama temennya. Waduh, biasalah gitu loh. Betul. Jadi saya pikir di sekolah ini betul-betul harus jadi pionir ya dalam mendidik orang tua, bukan cuma anak, itu orang tua Bu. Gitu. Nah ini coba deh Ibu jelaskan mengenai COVID, satgas COVID dan hal-hal yang barusan saya ini. Barangkali di wilayah-wilayah lain juga akan sama gitu loh. Iya. Demikian Bu, makasih. Dengan Pak siapa ini maaf? Ahpas. Oh, dengan lupa. Pak Ahpas. Ya. Aduh, terima kasih Pak Ahpas ya. Luar biasa sekali yang sudah dipersiapkan sampai 3 kali revisi. Nah, itu subhanallah ya. Nah, memang untuk Satgas ini, karena apa mereka kadang-kadang tidak mau menandatangani, kan jadi beban tambahan. Jadi beban tambahan, gitu ya. Itu sih yang membuat mereka jadi mundur maju gitu ya, karena itu jadi beban tambahan. Padahal kalau kita sampaikan mungkin dengan secara komunikasi gitu, Pak, ini kan di atas kertas, tentu kami juga akan menjaga gitu ya, apa yang menjadi tanggung jawab kami di sekolah untuk tidak sampai terjadi hal-hal buruk gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadi pun, lingkungan maupun Satgas ini sudah siap, itu harapannya. Karena ini juga kan bukan kemauan sekolah, tapi ini adalah keputusan dari pimpinan juga, yaitu dari Kemendikbudnya maupun dari dinas pendidikannya, bahkan dari aparat setempat gitu ya. Ini kan menjadi keputusan yang harus kita sama-sama dorong nih supaya bisa berjalan PTM-nya. Menurut saya seperti itu ya Pak. Jadi memang mengomunikasikan ini tidak mudah. Kayak Bapak tadi sudah merevisi sampai 3 kali. Nah, ini memang perlu perjuangan tersendiri
bagaimana kita mencari celah sehingga para satgas tadi mau bekerja sama dengan kita. Ini memang satu tantangan dan tidak mudah, tapi saya yakin setiap sekolah punya cara tersendiri sehingga bisa terjalin nih kerjasama dengan para satgas. Menurut saya sih seperti itu Pak ya. Jadi memang triknya adalah dikomunikasikan. Kalau hal-hal yang lain saya tidak bisa bilang, hanya saya bisa menyampaikan pada saat kita komunikasikan bahwa ini adalah tugas bersama. Bukan maunya saya pribadi atau maunya sekolah saya, tapi ini juga aturan. Aturan dari pemerintah setempat, dari Pemda, aturan dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya. Seperti itu kali ya Pak Apas ya. Jadi memang mengomunikasikan ini tidak mudah, tapi saya yakin setiap sekolah punya caranya sendiri sehingga terjalin kerjasama yang harmonis gitu ya dengan para satgas tadi. Tapi lagi-lagi satgas itu kan manusia ya, sama halnya seperti kita. Ditambah beban itu akan melejit dulu gitu. Akan berontak dulu gitu ya. Tapi kalau pelan-pelan kita masuki, insya Allah akan ada kesepakatan. Itu menurut saya ya Pak Aspas ya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan intervensi terlalu jauh. Paling itu kita kembalikan saja bahwa ini adalah aturan, bukan maunya pribadi saya atau pribadinya sekolah, tapi aturan yang harus diikuti oleh semua masyarakat, gitu ya. Nah itu untuk key-nya itu mungkin. Lalu untuk jadi harus ada trik khusus ya Bu ya untuk bisa melakukan pendekatan. Karena itu udah kebiasaan karena tiap wilayah kan tadi ada perbedaan-perbedaan yang harus dijalanin, bukan sama gitu ya. Nah tadi Pak Aspas bilang ada muridnya yang di daerah perkampungan, yang mereka kontraknya cuma satu kamar, sehingga orang tuanya itu lebih senang kalau anaknya bermain di luar. Nah ini Pak contoh kita tadi, menyampaikan kepada anak bahwa pakai masker itu penting supaya tidak sampai sakit. Kalau sakit sempat dirawat gitu di rumah sakit, banyak nanti yang akan dampak negatifnya. Ya, artinya kalau kamu masuk rumah sakit nggak bisa sekolah gitu ya, lalu di rumah sakit juga nggak bisa ditunggu orang tua seperti itu. Nah itu yang hal-hal yang perlu kita sampaikan. Jadi realistis gitu ya, tapi dengan bahasa untuk anak-anak menurut saya seperti itu. Lalu pembiasaan menggunakan masker tadi kita kan contohkan kepada anak ini bahwa masker hanya 4 jam berlakunya. Setelah itu harus diganti. Nah, kalau seandainya tidak punya, mau tidak mau, sekolah memfasilitasi itu dengan menyiapkan masker, gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti akan ada kesadaran dari orang tuanya bahwa kalau anak-anaknya bermain keluar pun harus menggunakan masker supaya menghindari penyakit, ya. Karena yang paling cepat kan adalah dengan droplet tadi ya. Kalau kita bicara dekat-dekat, nah itu yang paling gampang kena penyakit gitu ya, yang paling mudah gitu ya. Nah itu menjadi satu tantangan tersendiri juga buat kita bahwa menyampaikan itu perlu kesabaran sehingga anak itu jadi punya rasa oh iya ternyata Pak Guru sudah bilang harus pakai masker nih, jadi kemana-mana dia menggunakan masker. Kalau dia Pak, tapi di rumah nggak punya masker, ya udah ini Bapak kasih dari sekolah. Hanya nanti kalau sudah 4 jam diganti ya, atau kalau memang sudah tidak menggunakan masker, jangan main di luar lagi, tapi di rumah mainnya gitu. Itu kali ya Pak. Jadi saya dalam hal ini dengan banyaknya ragam. Ya sama-sama Pak. Dengan banyaknya ragam di murid kita, ya mensiasatinya tentunya harus ada kesabaran tersendiri gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak tadi segera menjadi ada kesepakatan dengan Satgas, lalu
kebiasaan-kebiasaan baru ini menurut saya sih ada hal positifnya, sehingga anak-anak juga tahu bagaimana menjaga dirinya dan menjaga lingkungan untuk terhindar dari sakit. Jadi sama-sama menjaga keselamatan gitu. Itu tanggung jawab itu dimunculkan mulai dari yaitu lingkungan sekolah kita. Itu ya Pak ya. Ya, Semoga bukan maksud mengajari ya Pak, tapi hanya sekedar bagaimana tukar pikiran. Iya, betul. Bertukar informasi gitu. Baik, mungkin dari sekolah yang lain ada juga lagi? Silakan. Untuk pertanyaannya ada lagi dari peserta lain sebelum kita tutup kegiatan webinar kita hari ini. Sebelum ditutup mungkin foto bersama dulu kali ya. Iya. Boleh dibuka betul. Bapak Ibu guru. Untuk video bisa dibuka dulu ya. Videonya boleh dibuka. Di open dulu untuk video. Ini ada 2 slide, jadi anak akan foto 2 kali. Oke. Boleh guru-guru dibuka dulu biar boleh di-on kan untuk videonya Ibu Ika, Ibu Trihasta, Ibu Nurhayati, Ibu Nanik, Ibu Sri Ambarwati, Ibu Titik Indah, Ibu Lilis Laila, Ibu Siti Maryuko, Bapak Marcel, Ibu Titi, Ibu Etika, Ibu Siti. Saya terima kasih sekali untuk perhatiannya dan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, amin. Ya, untuk tetap bagaimana konsisten bahwa mendidik itu perlu effort ya, perlu usaha yang luar biasa. Luar biasa. Betul. Oke, ini kita ambil untuk slide pertama ya. Boleh, silakan. Oke. Sebentar. 1, 2, 3. Iya. Oke, sebentar Anda kirim dulu. Sebentar. Bentar ya, Bu. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Sip. Ya. Oke. Baik, dari saya sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan buat teman-teman guru semuanya, semoga apa yang tadi kita sama-sama belajar bisa jadi salah satu acuan untuk menjalankan PTM secara terbatas, gitu ya. Dan untuk yang lainnya yang hari ini tidak hadir, salam dari saya kepada guru-guru semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesabaran. Ya. Amin. Baik, Amin. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu Meti. Terima kasih ilmunya, Bu Meti. Sama-sama. Terima kasih, Mbak Yana. Demikian untuk acara webinar kita kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Meti dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan untuk seluruh guru hebat di Indonesia dan tetap semangat dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi para anak murid, anak didik kita masing-masing di sekolah. Oke, semangat terus untuk guru hebat Indonesia. Saya Yana Benyamin undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yana. Ya, sama-sama Bunda. Ditunggu ya untuk editan videonya yang akan dibelas nanti di grup. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama.
Seperti